Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Luar biasa teman-teman semuanya, seperti biasa kami hadir, Sastrawanto dan Pondok Ilalang akan merasuki dunia mimpi Anda. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, share, like, tekan tombol loncengnya ya, sehingga kami bisa hadir di tengah Anda semuanya. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini saya mengundang bintang tamu yang mana beliau adalah seorang tokoh dan salah satu juga yang mempunyai andil di dalam dunia pendidikan, dan beliau adalah seorang PNS aktif ya, masih aktif di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir. Teman-teman semuanya, kita akan ngobrol-ngobrol ringan dengan beliau ya. Jadi langsung saja kita kenalkan dengan beliau. Silakan Bapak bisa berkenalan sendiri. Ya. Terima kasih Pak Wanto. Nama saya Agus Wintoro, SPD MPD. Untuk saat ini saya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir, kasih kurikulum dan penilaian SD pada bidang pembinaan SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi beliau adalah seorang pejabat yang menangani mengenai tentang kurikulum dan penilaian ya, di SD atau sekolah dasar begitu. Baik, kita akan ngobrol sejenak, dan sekarang adalah saat yang paling asik sekali diobrolkan ya Mas Mehmet ya. Tentunya mengenai tentang pendidikan, karena di era corona. Ya, COVID-19 ini ya. Ini menarik sekali karena banyak sekali fenomena di sekitar dunia pendidikan ya, apalagi ini di tentang sekolah dasar ya gitu. Pak Agus, saya akan bertanya mengenai tentang ini Bapak di dalam memberikan kebijakan ini di era COVID ini, tentang bagaimana pembelajaran supaya lancar kepada peserta didik, terutama ini sekolah dasar ini. Program apa Pak yang diluncurkan dari Dinas Pendidikan? Untuk Dinas Pendidikan itu sebenarnya sudah sejak bulan Maret ketika kita ditetapkan oleh tim COVID-19 Kabupaten Pasir sebagai salah satu kabupaten yang terdampak, ya, baik itu di situ ada ODP, BDP, dan bahkan berangsur ada yang memang memiliki riwayat sampai masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Yeah. Maka sekolah-sekolah dasar ini sudah mulai kebingungan. Yeah. Bimbang. Bagaimana selanjutnya, sehingga keputusan Dinas Pendidikan mengikuti keputusan tim COVID. Nah, lalu Pak Kadis meminta agar kita semua bersiap-siap untuk mengeluarkan kebijakan. Regulasi yang mengatakan bahwa aturan pusat beserta aturan kementerian dan dipadukan dengan surat edaran gubernur, maka keluarlah regulasi, peraturan-peraturan yang meminta kepada sekolah-sekolah agar waspada dengan bahaya COVID ini. Ya. Di saat itu masa-masa anak sekolah ini memang di masa persiapan menjelang evaluasi, karena kegiatan SD itu setelah kegiatan tengah semester ini akan melaksanakan kegiatan belajar sampai kepada evaluasi kegiatan akhir semester. Akhir semester ya. Ya, jadi di penghujung tinggal beberapa bulan, mulai dari bulan April, Mei dan Juni, maka siap akan semesteran. Nah, untuk itu karena tidak ada persiapan sedikit pun, tetapi dari Dinas Pendidikan tetap mengupayakan agar kegiatan pembelajaran secara daring melalui baik itu WhatsApp, baik itu dengan media sosial lainnya, masuk SMS, CZ, semua dipergunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, karena pihak sekolah ini juga bervariasi mengenai model pembelajarannya, ada yang orang tuanya
punya HP, punya Android, tetapi paketnya kadang-kadang kembang kempis. Bermasalah. Ya. Ada yang Iya. paketnya ada, HP-nya ada, dipakai orang tuanya di kantor. Iya, untuk kerja ya. Ya. Eh, Nah, termasuk diantaranya juga betul-betul sama sekali tidak memiliki fasilitas itu. ya. Nah, ini termasuk ada beberapa anak yang memang berada di lingkungan blank spot atau Ya. jaringan yang sangat-sangat lemah. Mhm. Nah, dari situ maka Dinas Pendidikan menginginkan tetap adanya proses belajar mengajar tetap jalan, minimal penugasan. Ya. Akhirnya sekian bulan itu penugasan terus, Pak. Sekian bulan ya ini ya. Sekian bulan sampai akhirnya beberapa bulan berikutnya setelah kita evaluasi, pembelajaran hampir minim, Pak, yang ada penugasan. Nah, sehingga ada beberapa masukan dari orang tua, Pak, kok ini penugasan terus. Nah, kalau dari kami ingin tetap diselingi, proses belajar mengajar tetap ada, penugasan juga tetap ada. Iya. Nah, kemudian sampai akhir semester kita berharap COVID ini akan segera selesai. Ya. Ternyata nambah lagi, Pak. Nambah lagi. Ya. Memanjang lagi. Jadi dari bahasa yang WFH, work from home, ya, bekerja dari rumah, betul. Semua unit, ya termasuk tenaga pendidik, TU, nah bahkan sampai tukang kebun, Ya. semua WFH. Ya. Sampai rumputnya lupa kalau rumputnya tinggi kan gitu. Lupa. Nggak kena juga di rumah. Gitu kan. Nah, kalau untuk anak-anak memang harus karena anak-anak itu Rawan ya. rawan sekali. Nah, kemudian ketika muncul surat berikutnya yang di situ di surat diistilahkan dengan istilah new normal, bahwa kegiatan aktivitas ASN termasuk para pendidik semua kembali kepada tatanan baru. Artinya masuk bekerja, memberikan pembelajaran. Kemudian di situ muncul bahasa-bahasa yang menginginkan agar kegiatan belajar di rumah. Nah, sehingga sekarang disingkat dengan istilah BDR atau belajar dari rumah. BDR ya, Ya, belajar dari rumah ya. Ya. BDR. Nah, jadi pada BDR ini di situ tetap menghendaki bahwa kegiatan belajar itu untuk anak didik baik itu TK, SD, SMP, bahkan tingkat atas itu kegiatan belajarnya dari rumah. Ya, disambung dengan di situ regulasinya adalah peraturan dari Sekretaris Jenderal dikeluarkan sebuah surat edaran nomor 15 tahun 2020 ditambah dengan keputusan 4 menteri. Nah, keputusan 4 menteri itu untuk zona hijau sekalipun, ya, zona hijau sekalipun kita harus tetap waspada. Sekolah harus siap dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan benar. Nah, kemudian sekolah harus mempersiapkan kebersihannya, baik toilet, tempat belajar dan sebagainya, sampai kepada orang tua mengizinkan atau tidak anaknya sekolah, walaupun zona hijau. Iya betul. Nah, sementara untuk zona ini, Pak, ini kan zona didasarkan atas keputusan tim COVID Kabupaten Pasir, bukan parsial sekecamatan. Nah, jadi kalau misalkan contoh Kabupaten ya. sekarang ini yang hijau ini kan Batu Engau, Muara Samu, Muara Komam. Sekalipun 3 ini hijau, kalau yang lainnya sudah kuning naik ke peringkat menjadi orange sampai ke merah Tanah Grogot, maka ini Kabupaten Pasir menetapkan bahwa Pasir ini termasuk zona merah. Maka yang hijau tadi ikut merah, Pak. Ikut merah ya. Ikut merah. Ya, ikut merah. Bahaya juga ya. Nah, jadi karena zona ini merah, maka keputusan Menteri sudah sangat jelas bahwa untuk yang merah ini ada beberapa ketentuan. Ya, harus mengikuti ketentuan. Tentunya apa? Untuk sekolah atau satuan pendidikan, maka diharapkan mengikuti beberapa hal. Yang pertama berkaitan masalah pembelajaran. Nah, pembelajaran untuk tingkat satuan pendidikan, di situ ada kepala sekolah, maka kepala sekolah disuruh menyiapkan beberapa hal-hal, diantaranya adalah membuat program tentang program pembelajaran jarak jauh, termasuk program pengasuhan, ya, mendampingi orang tua melalui
tenaga pendidik yang sudah disiapkan. Contoh, bagaimana mengawali anak sekolah, bagaimana memperkenalkan yang namanya kegiatan literasi, Ya, betul. bagaimana yang namanya sekolah itu. Nah, bagaimana pendidik itu, guru, jangan sampai nanti karena COVID berkepanjangan nggak tahu guru itu apa sih. Nah, Iya, begitu. betul. Kasihan kalau anak dari TK masuk SD, dia akan kebingungan. Iya, itu menjadi kendala ya. Sampai kepada belajar ABC sampai Z. Ya. Ya. Kemudian di situ pada program ini diharapkan guru-guru ini juga bisa memahami, sekalipun anak belajar dari rumah, si guru tadi harus mengupayakan, bisa nggak ada upaya-upaya yang bisa dimaksimalkan dengan cara daring. Misalkan contoh, guru bisa membuat suatu studio jarak jauh, punya studio sendiri, yang mana itu untuk memfasilitasi seluruh peserta didik begitu ya. Nah, jarak jauh, anak belajar dari rumah, ini guru ini mengajar di sekolah gitu kan. Nah, lalu bisa dibuat dengan cara piket. Kalau misalkan contoh tadi, misalkan ada siswa yang kebetulan HP-nya di bawah bapaknya, maka offline, berarti dikemas berupa pembuatan video, yang nanti ketika itu bapaknya pulang dari kantor membawa gadget bisa diunduh atau menggunakan CD yang nanti diberikan menggunakan step tahapan. Nanti hari ini belajar apa, sekalipun guru tadi memantau dari jauh kan gitu. Model ketiga ini bisa menggunakan modul. Sekolah menyiapkan modul pembelajaran dan nanti modul itu dibagikan kepada orang tua murid untuk peserta didik. Ya, dikemas sedemikian rupa. Jadi si guru tadi betul-betul menyiapkan dalam satu sekolah itu tipe peserta didik itu seperti apa. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu, dipetakan, sehingga disimpulkan ya. Nah, nanti sekolah ini sekarang garis besar akan menggunakan sistem daring penuh atau luring. Luring itu kegiatan di luar jaringan, ya, atau kombinasi keduanya. Nah, misalkan contoh kalau di Tanah Grogot, satu sekolah sudah punya gadget semua, punya HP semua. Ini bisa daring penuh. Bisa pakai studio tadi, nah, bisa langsung terlihat dan bisa dipantau kondisi anak. Tapi kendalanya tadi Pak, tidak semua peserta didik itu punya fasilitas itu ya. Bahkan jika tidak mampu untuk beli paket pun tidak bisa, maka otomatis akan terhambat di situ. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya mengenai tentang ini kan banyak siswa yang rumahnya jauh mungkin ya di pelosok, kemudian ada juga yang tidak mempunyai kemampuan secara finansial ini kan. Ada nggak program dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan dinas terkait yang lain, misalnya Infokom, apa namanya itu ya, Dinas Perhubungan ya dan sebagainya, atau Kominfo untuk memfasilitasi peserta didik yang tidak mempunyai fasilitas. Artinya misalnya di Samu kan jauh. Ini biasanya kan untuk sinyal agak susah, itu kan, sinyal susah dan sebagainya. Ketika kerjasama dengan Kominfo, mungkin di sana dipasang satu jaringan yang bisa diakses satu kampung itu kan, itu misalnya itu bisa lancar pembelajaran. Nah ini kira-kira ada nggak kerjasama dengan dinas terkait yang lain? Ada ya. Jadi untuk jaringan ini sudah kita pantau sejak PBDB online kita siapkan. Jadi ini saya singgung sedikit mengenai PBDB. Kenapa kita bicara PBDB? Karena ini di masa pendaftaran pada hari ini adalah hari pertama PBDB online. Dan itu sesuai dengan Perpub 62 tahun 2020 bahwa edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 menyatakan bahwa PBDB dalam situasi masa pandemi COVID ini harus menggunakan sistem online atau daring atau pendaftaran tidak saling berkerumun. Nah, tanpa terkecuali apabila nanti ternyata ada orang tua dan anak yang kesulitan mendaftar, ini tetap difasilitasi. Artinya anak-anak tetap harus sekolah. Tidak boleh tidak sekolah. Bisa datangi ke sekolahan yang dituju gitu ya. Maka mekanisme itu akhirnya menggunakan dua model, yaitu mekanisme model A yang bahasa mudahnya orang tua karena tidak bisa mendaftar secara online itu nitip berkas. Gitu ya. Di entry oleh petugas.
Nah, itu model A, tetap online, Pak. Online, tapi petugas yang Petugas mengerjakan. Iya. Untuk model B, ini langsung dari rumah. Langsung dari rumah ya sendiri masing-masing. Masukkan KK-nya, masukkan KTP-nya, masukkan dokumen SKL-nya, login, masuk, maka dia terdaftar. Ya. Nah, untuk model-model AB ini pada dasarnya dilihat situasi karena Kabupaten Pasir ini ternyata hampir mencapai 20% yang daerahnya blank spot. Nah, tidak ada sinyal ya. Dengan blank spot tadi yang saya katakan tadi, maka ini menjadi laporan kita nanti untuk ke pemerintah atau di Kominfo. Ini loh daerah yang perlu penguatan jaringan. Ini loh daerah yang betul-betul tidak terlewati oleh jaringan. Ya. Nah, ini sehingga berkaitan masalah pembelajaran tadi. Sehingga pembelajaran tadi itu menjadi penting. Kenapa? Karena ini sekarang sedang menggerakkan program-program yang berkaitan tentang jaringan. Ya. Nah, makanya ini mudah-mudahan ada sinergitas antara programnya di Kominfo dan Dinas Pendidikan dan sudah ada laporan bahwa untuk sekolah yang mengusulkan ke Kominfo ini langsung direspon oleh di Kominfo. Oh, sudah ada ya, sudah ada ya. Sudah ada program. Program. Tapi ini memang kita belum tahu pasti bahwa untuk belakangan ini memang yang PPDB online ini memang terasa berat sekali. Ya, berat sekali. Dan ini mudah-mudahan dari Kominfo untuk ke depan sudah punya upaya-upaya yang lebih cepat sehingga antisipasi untuk ke depan jika COVID ini memang ternyata kepanjangan sudah bisa action. Iya, bisa action ya. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi sudah ada jaringan kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Kominfo, artinya ini sudah siap secara perangkat begitu ya. Ketika ini tinggal menunggu sekolah-sekolah saja yang mengajukan sebuah permohonan gitu ya, maka akan secepat mungkin untuk direspon begitu ya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang merasa jaringannya cukup susah atau blank spot itu tadi, maka segera lapor ke Dinas Pendidikan agar dicarikan solusinya begitu ya. Dan juga masyarakat tentunya yang kebingungan mengenai tentang bagaimana mendaftarkan siswa-siswi putra-putrinya ya, maka tentunya bisa konsultasi ke Dinas Pendidikan melalui daring. Bisa yang dihubungi ada nggak? Nomor berapa kira-kira? Kalau untuk SD itu langsung ke nomor Pak Kabid kami. Oh, langsung ya ke Kabid. SMP jadi Kabid yang bersangkutan itu untuk membantu memfasilitasi jika ada beberapa kendala. Oh iya. Tapi kalau untuk PDR ini saya kira kalau untuk SD memang saya sendiri selaku penanggung jawab kurikulum, maka kami buka sepenuhnya untuk masyarakat karena kita sangat berharap sekali bahwa pasti banyak masyarakat yang kesulitan menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin baru kali ini dirasakan, termasuk ini adalah merupakan awal-awal pembelajaran bagi anak yang seusia TK mau masuk SD, kemudian anak yang baru siap mau masuk ke jenjang PAUD, ya kan? Nah ini Dinas Pendidikan mempunyai beberapa alternatif pola-pola. Namun demikian kita juga minta sebagaimana surat edaran itu bahwa di situ juga ada peran orang tua. Oh iya. Jadi orang tua itu juga harus proaktif ya dalam mendidik putra-putrinya ya. Tidak hanya diserahkan kepada sekolah sepenuhnya, tetapi ada keluarga itu tetap ya mempunyai tanggung jawab begitu ya. Oke, baik. Kemudian saya beralih ke Mas Mehmet ya. Kita sudah mendengar bagaimana penjelasan Pak Agus tadi mengenai tentang kebijakannya dari Dinas Pendidikan dan memfasilitasi bagaimana untuk belajar dari rumah itu bisa berjalan dengan baik begitu. Tadi bagaimana menurut sampean? Pembelajaran daring ini ya, yang harusnya itu ya. Ini kan mestinya sudah dilaksanakan lama gitu loh, dengan model yang sudah super maksimal gitu loh kita memanfaatkan karena kita sudah menghadapi internet cukup lama ya. Kita punya pengalaman, dan ini harus dimanfaatkan betul gitu. Tentu ini bukan kesalahan guru-guru di tingkat daerah atau kebijakan daerah, karena harus strategi nasional menghadapi internet ini, karena ini situasi global kan. Jadi nasional harus punya posisi dalam situasi ini. Situasi ini. Nah,
Salah satu hal yang saya lihat misalnya pembelajaran yang dari rumah itu ya. Seringkali seperti Pak Agus sampaikan tadi kan bagaimana guru membuat studio segala macam. Memang ada perkembangan dibandingkan sebelumnya. Iya. Tapi pola ini sebenarnya belum memaksimalkan internet. Ya, masih jauh dari harapan. Masih menggunakan internet sebagai media komunikasi saja gitu loh. Iya. Itu tadi. Transfer. Iya, transfer knowledge itu. Padahal kita sudah harus menjadi masyarakat internet yang cerdas gitu. Karena kalau kita bilang masyarakat itu bukan hanya menggunakan medianya, tapi kita bagaimana kita punya nilai-nilai memanfaatkan internet itu gitu loh. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya kita akan tergagap-gagap kalau kita tidak menghadapi internet dengan baik. Seperti kejadian ini kan sebenarnya kita tergagap kan, tergagap-gagap bagaimana anak-anak dibombardir dengan tugas yang terlalu banyak. Gitu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana kita tergagap-gagap menghadapi perubahan situasi, dan kita sadar bahwa dalam situasi internet ini hal yang paling pasti itu adalah perubahan semakin cepat. Jadi kalau pada sebelum masa internet perubahan masih mungkin sekitar 10 tahunan. Sekarang perubahan akan semakin cepat yang disebut dengan dunia berlipat kan. Jadi karena komunikasi semakin cepat, transportasi semakin cepat, itu menjadi dunia 3 bulan udah berubah. Bisa berubah gitu loh. Nah, bagaimana kita menghadapi menjadi masyarakat yang siap dengan perubahan itu? Nah, dalam dunia pendidikan, saya pikir kita harus menyiapkan anak-anak untuk menghadapi perubahan itu. Dan guru juga siap dengan itu gitu loh kan, perubahan itu. Tidak peduli nanti dia menggunakan internet atau menggunakan metode lain, dia sudah memiliki kesiapan gitu loh. Improvisasi gitu, guru itu wajib berimprovisasi kan. Dan ini harus dijamin ruang pastinya, di mana bisa berimprovisasinya harus diberi. Pemerintah memberi memberi kepastian tersendiri yang menjamin itu ya. Iya, betul. Jangan sampai ini guru sudah melakukan improvisasi Malah untuk pesawat, maka malah ini adalah kesalahan besar gitu kan. Iya. Ini ya tentunya harus bisa hati-hati. salah gitu loh kan. Ya. Salah satunya sebenarnya nanti dalam muatan lokal kan sebenarnya menjadi hak daerah yang harusnya diambil oleh daerah untuk berimprovisasi di situ, membebaskan guru salah satunya. Itu kira-kira yang saya ingin tanggapi dari soal improvisasi. Masalah improvisasi sebelum disimpulkan, sekarang ini kan istilah yang dipergunakan oleh kementerian itu istilah merdeka belajar. Merdeka belajar betul ya. Itu sudah kita alami ketika kemarin mau ujian nasional. Ya. Jadi sempat kita melakukan ujian nasional, tetapi karena situasi kondisi ini, dan itu sebenarnya sebelum kondisi ini pun sudah istilah mereka belajar itu sudah dipersiapkan. Pak. Jadi artinya bahwa sekolah ini diberikan kelonggaran, keluasaan lah untuk menentukan model yang paling tepat, karena yang lebih paham adalah satuan pendidikan. Ya, termasuk ketika ini tidak ada intervensi, betul-betul intervensi, sampai nanti pengolahan penilaian itu sangat cantik sekali. Jadi benar-benar sekolah itu diberdayakan. Nah, disitulah guru-guru bisa mengukur bahwa seberapa jauh improvisasi guru tadi dan berkaitan masalah mereka belajar. Dan ke depan kalau Mas Nadim mengatakan ketika guru-guru itu sudah mencoba berinovasi, berkreasi, dan semua tidak ada tekanan dari kanan kiri sampai ada tendensi dari pusat, maka pendidikan itu ke depan ini kita bisa rasakan ya, kenikmatan pendidikan yang sejatinya begitu. Jadi mudah-mudahan ya sepertinya yang berkaitan masalah improvisasi sudah kita pernah jalankan ketika pengambilan penilaian di akhir tahun untuk kelas akhir. Jadi kalau SD itu kelas 6, kalau yang SMP itu kelas 9 dan sebagainya. Nah, itu sudah kita lakukan, dan nanti untuk model pembelajarannya ini ke depan sudah menggunakan model merdeka belajar. Seperti itu. Oke, baik ya. Ada model belajar ya. Model belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Artinya siswa bisa mempunyai ide gagasan bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada mata pelajaran itu. Kemudian guru juga mampu mengarahkan dengan ide gagasan yang baru, yang tidak kaku, yang luwes begitu ya. Sehingga ini mampu menciptakan bahwasanya mengembalikan lagi sekolah sebagai taman belajar ya, taman belajar. Bukan sekolah sebagai penjara ya, tetapi sekolah adalah sebagai taman yang mana disenangi oleh siswa ya, dibanggakan oleh guru, dan terutama
bagi masyarakat itu sangat mendukung dan mencintai sekolah itu karena anak-anak akan tumbuh kembang dengan baik di situ tanpa ada hak yang kehilangan sama sekali. Ya, baik teman-teman sekalian, mohon maaf ini karena waktunya yang cukup terbatas ya. Tapi mau ada kesimpulan? Oke, silakan kesimpulan dulu. Ya, mudah-mudahan aja kita harapan gini, kalau untuk menghadapi COVID ini dunia pendidikan kita bisa melakukan satu pendekatan pendidikan yang lebih memanfaatkannya untuk mengembangkan model pendidikan yang lebih mendasar gitu. Jadi artinya perubahannya tadi nanti bukan cuman dalam lingkup change management aja gitu kan, perubahan yang cukup besar, tapi juga harus sustainable management. Jadi perubahan yang paling mendasar yang mampu memberikan pengaruh dan bertahan dalam perubahan internet yang sangat cepat ini gitu loh. Mudah-mudahan Diknas Kementerian Diknas menggunakan COVID-19 ini mengembangkan model pembelajaran bukan hanya untuk menghadapi COVID-nya, tapi untuk menghadapi internet. Mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan, amin ya. Amin. Ya, baik, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya di era COVID ini semoga saja kita mendapatkan hikmah yang cukup banyak sehingga kita tidak akan kehilangan penduduk kita tidak akan kehilangan kecerdasan anak-anak kita di COVID ini. Justru di COVID ini kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi yang menguntungkan bagi kita, negeri kita, bangsa kita. Artinya kita harus menang di dalam peperangan ini. Saya kira itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.